Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini dapat melanjutkan pengajian kita, walaupun ya tadi saya sangka mati lampu lama ya, tapi alhamdulillah pas azan kayaknya tadi pas nyala tadi ya. Dan atas izin Allah juga masih bisa pengajian malam ini. Padahal saya tadi siang juga baru tiba, tadi pagi lah tepatnya, dari kegiatan Sabai dakwah. Dan setelah berkeliling itu memang kita harus banyak-banyak bersyukur, Pak. Kita yang tinggal di kota, tinggal di dekat akses pengajian, itu sungguh ya perlu banyak-banyak bersyukur. Sebab ya kalau di beberapa tempat mungkin bisa jadi mereka mendambakan adanya siaran rohani, ceramah agama, itu sesuatu yang sungguh sangat langka ya. Saya salah satu tempat yang dikunjungi di Kutai Barat kemarin adalah di Desa Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu. Itu kalau boleh saya katakan memang tempat yang cukup terpencil. Sebab dari jalan poros itu mesti melewati perkebunan sawit ya. Dan situ juga sinyal susah. Dan kampungnya saya bandingkan dengan kampung-kampung lain ya masih sungguh sangat tak tinggal ya dari sisi pembangunan dan lain sebagainya ya. Tapi alhamdulillahnya di situ ada masjid. Masjidnya kalau saya katakan lumayan bagus masjidnya, karena di situ dihuni oleh dua suku asli, memang Kutai dengan Dayak ya, Dayak Benua. Jumlahnya saya tanya ya kurang lebih 50-50 lah ya, 50%. Tapi ya memang di sana tidak ada. Kami tanya apakah ada pengajian, nggak ada. Paling banyak itu setahun 2 kali, Pak. Setahun 2 kali ya. Itu pun pas maulid dan Isra Mi'raj aja ya. Pas maulid dan Isra Mi'raj ya. Dan sambutan mereka sungguh sangat hangat ya. Kalau khutbah Jumat itu ya yang penting ada aja ya, yang penting bisa tak tunaikan khutbah Jumatnya. Makanya meskipun tempat itu tadinya bukan yang menjadi tujuan dai teladan yang kirim dai bulan Ramadan nanti, tapi sepertinya kami berpikir itu lebih membutuhkan di situ. Insya Allah bulan Ramadan ini kita kirim dai untuk ya di sana ya, di sana sangat membutuhkan sekali. Dan kami juga sempat berkunjung ke Muara Muntai ya. Dulu masjidnya Ustadz Ali Al-Hamidi rahimahullah ta'ala memang
setelah berkunjung di tempat itu banyak pelajaran yang memang bisa kita ambil. Yang pertama memang sosoknya Ustadz Ali itu merintis dakwah mulai awal, memang belum dikenal pengajian-pengajian Quran dan Sunnah di sana. Beliau merintis sampai kemudian jadilah, sampai ada masjid, sampai ada pimpinan cabang Muhammadiyah di sana juga. Cuma setelah meninggalnya Ustadz Ali ini, jamaah sana menyampaikan, ya kami ini seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tidak ada sama sekali pengajian, tidak ada, ya. Dan kalau tidak ada pengajian, itu jamaah itu seperti tidak ada yang mempersatukan, masing-masing saja, ya. Nah, kami bisa sampai ke situ karena memang salah satu binaan kita jadi guru di sana, di SMK di sana, guru SMK. Nah, jadi setelah kita menyampaikan, berharap sekali jamaah di sana itu kalau bisa ada lah yang dari Samarinda datang lagi untuk ya membina di sana. Dan insya Allah ya kami pun menyanggupi, tinggal mengatur teknisnya saja. Saya pikir kita mengingat dulu Ustadz Ali datang membina kita di sini. Ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita, kitalah yang kembali lagi ke sana untuk melanjutkan dakwah beliau semampu kita. Tentu untuk menggantikan perannya Ustadz Ali saya pikir tidak bisa ya, karena memang jauh kualitasnya, tapi paling tidak untuk melanjutkan perjuangan beliau di sana itu saya pikir sangat perlu sekali. Nah, itu mudah-mudahan ya untuk itu bisa terwujud. Dan malam ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malam Selasa terakhir ya, di dalam bulan Sya'ban. Karena insyaallah ya malam Selasa depan itu sudah masuk malam tanggal 1 Ramadan. Karena tanggal 13 itu hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal 13 itu. Jadi malam Selasanya kita sudah mulai sholat tarawih ya. Nah tentu saja ini harus kita maksimalkan sebaik-baiknya. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, maka harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebab tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun akan datang. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Seandainya pun ini menjadi Ramadan terakhir kita, maka mesti berkualitas ya, mesti berkualitas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika datangnya bulan Ramadan itu beliau mengatakan, atakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah ya. Jadi bulan Ramadan ini namanya dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai bulan yang penuh berkah. Apa sebabnya atau apa di antara hikmahnya disebut dia ini sebagai bulan yang penuh berkah? Sebab di dalam bulan Ramadan itu boleh kita katakan induk segala kebaikan ya. Kalau di dalam hadis itu disebut bahwa ya dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan pun dibelenggu. Nah, di antara hikmah bahwa pintu-pintu surga itu dibuka ialah banyak sekali amalan-amalan atau kesempatan-kesempatan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya
seseorang itu tidak mau memaksimalkan kesempatan di bulan Ramadan itu, entah kesempatan apa lagi yang dia tuju. Kalau saya mengatakan begini, seandainya bulan Ramadan itu tidak cukup membawa seseorang ke masjid, pertanyaannya nunggu bulan apa lagi dia mau ke masjid, ya. Kalau bulan Ramadan belum juga mampu menyadarkan seseorang dari dosa dan maksiat, nunggu bulan apa lagi dia mau bertaubat, ya. Kalau bulan Ramadan kita enggan membuka lembaran-lembaran ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, mau mengaji, membaca Al-Quran, lalu nunggu bulan apa lagi, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu-pintu surga, artinya kebaikan-kebaikan itu terbuka. Sedekah kita kemudian dimudahkan, ya. Membaca Al-Quran dimudahkan. Makanya kita melihat jamaah sholat juga semakin meningkat. Kenapa? Karena ini memang bulan yang mengantarkan segala kebaikan. Dan ditutup pintu-pintu neraka, artinya apa? Kesempatan untuk melakukan dosa itu semakin kecil. Yang biasa dosa aja biasanya bulan puasa itu istirahat. Cuma yang jadi masalah habis puasa mulai lagi, ya. Setan-setan itu dibelenggu, ya. Maksudnya ya di antara maknanya adalah jalan kita untuk melakukan kemaksiatan itu sungguh semakin menyempit. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memaksimalkan sebaik-baiknya. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di dalam pengajian malam ini, yakni berkaitan masih di dalam ayat-ayat puasa ini, bahwa ada dua amalan yang disebut di dalam ayat Al-Quran ini yang sungguh sayang kemudian untuk kita lewatkan. Yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Baqarah ayat 185 tentang Al-Quran. Artinya jangan pisahkan Ramadan kita itu dengan Al-Quran. Ini satu. Kemudian ayat yang kedua, ayat 186-nya ini menjelaskan tentang puasa dan mustajabnya doa, ya. Jadi membaca Al-Quran dan berdoa itu adalah dua amalan yang hendaknya jangan kita lewatkan di dalam bulan Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengannya. Nah, pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayatnya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di situ dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linnas sebagai petunjuk hidup bagi manusia, wa bayyinatin minal huda dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan dan juga sebagai pembeda. Pertama, ayat ini menyebutkan tentang bulan Ramadan sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Kalimat syahrul Ramadan ini merupakan penjelasan kalimat sebelumnya
yakni dari ayat 183. 183 kan ada kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi di dalam ayat itu belum dijelaskan berapa lama puasanya, sehingga muncul pertanyaan berapa lama puasa. Nah kemudian ayat 183 itu dijelaskan lagi di dalam ayat 184, ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan. Artinya puasa itu tidak lama, puasa itu tidak sepanjang tahun, melainkan hanya beberapa hari saja. Dalam konteks ini 29 atau 30 hari saja. Tapi belum juga disebutkan puasa apa itu. Maka di dalam ayat 185-nya dikatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sehingga puasa yang diwajibkan kepada kita untuk kita menunaikannya ini adalah puasa Ramadan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul pertanyaan, mengapa bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diwajibkannya puasa? Saya ulang, mengapa bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diwajibkannya puasa? Kenapa kok tidak bulan-bulan yang lain saja? Bukankah di dalam satu tahun itu ada 12 bulan? Tapi kenapa Ramadan? Tentu ini bukan acak-acakan saja, bukan kebetulan saja bulan Ramadan yang dipilih. Nah, mengapa bulan Ramadan disebutkan pada kalimat selanjutnya, alladzi unzila fihil Quran? Kenapa bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran? Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilihnya bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya puasa karena di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Istimewanya Ramadan itu karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya sampai-sampai para ulama mengatakan istimewanya Ramadan itu karena Al-Quran. Kalau seandainya tanpa Al-Quran, maka hilang keistimewaan Ramadan itu. Artinya apa? Hikmah yang bisa kita petik di sini, hikmah yang bisa kita petik di sini adalah jangan pisahkan Ramadan kita dengan Al-Quran. Nah, ini selalu saya kemudian ingatkan kepada saya pribadi dan kepada kita semua, jangan memisahkan Ramadan kita dengan Al-Quran kalau Ramadan kita itu ingin mulia. Sebab tadi kita katakan Ramadan itu mulia karena Al-Quran, maka begitu pula lah Ramadan kita kalau ingin mulia, jangan pisahkan dengan Al-Quran. Maka kita harus punya target seminim-minimnya itu khatam satu kali. Ini bentuk yang paling minim, bentuk yang paling minim. Kalau khatam satu kali berarti satu hari satu juz. Memang secara teori itu sangat mudah, kalau teori sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kalau kita ingin khatam satu juz satu hari, maka setiap habis sholat
kita menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran itu 2 lembar. 2 lembar, setiap habis sholat, ada 5 kali sholat 5 waktu, maka 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Nah, menghabiskan waktu membaca 2 lembar itu tidak lama. Anggaplah selama-lamanya itu 10 menit, selambat-lambatnya kita membaca. Itu teorinya mudah, tapi pelaksanaannya kadang sulit. Kenapa? Ya karena memang begitu, yang namanya kebaikan, yang namanya amal saleh itu ya butuh diperjuangkan, butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Tapi kalau kita bisa istiqamah, ini yang lebih baik. Yang kata Nabi itu, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang dawam, yang kontinu, walaupun dia sedikit. Jadi istiqomah saja kita. Kalau kita mau lebih maksimal lagi, kalau bisa habis sholat 1 juz, jadi sehari 5 juz. Kalau 5 juz dalam sehari, berarti kita bisa menghatamkan hanya dalam 6 hari saja. 6 hari kita, kalau sebulan berarti bisa 5 kali khatam. Nah, 1 juz itu berapa sih yang kita butuhkan waktu? Ya, pengalaman santai-santai kita tasmi' menyetokkan bacaan Al-Qur'annya 1 juz itu kurang lebih 30 menit saja, Pak. Sebenarnya secara waktu tidak akan susah. Ya, cuma 30 menit bisa. Ya. Jam istirahat kita gunakan, pokoknya habis sholat kita tidak bergeser dulu, selesaikan. Ya, tapi sekali lagi itu teori saya bilang. Ya. Nah, tapi di dalam prakteknya butuh kesungguhan. Lalu bagaimana intinya? Kalau saya begini, itu bagus, secara normal kita laksanakan. Habis sholat bawa Al-Quran kita, baca kita. Nah, tapi begini, paling tidak kita awali hari kita dengan Al-Quran, dan kita tutup hari kita juga dengan Al-Quran. Misal selepas sholat subuh, berapa yang bisa kita baca, kita baca. Ya, bisanya 2 lembar tadi, baca 2 lembar. Kalau ternyata kita punya kelonggaran waktu, kok kemudian asik juga membaca, karena ada kalanya kita membaca Al-Quran itu asik, seasa belum pengen berhenti. Ya. Nah, itu kita lanjutkan membaca, dapatnya berapa? Anggap saja di awal kita target 1 hari 1 juz sajalah. Nanti siang, nah siang ini bermacam-macam. Ada yang kemudian sempat sibuk dengan pekerjaannya, mungkin lain cerita. Tapi kalau masih sempat, jangan kita bergeser dulu sebelum kita membaca. Asar juga begitu. Nah, maghrib, mungkin maghrib yang paling bagusnya adalah sambil menunggu waktu berbuka kita baca. Tapi intinya malam sebelum tidur itu kita baca Al-Quran lagi. Tadi habis subuh kita mengawali, ya, atau sebelumnya juga boleh. Sebelum tidur kita baca lagi. Minimal, kalaupun ada ketertinggalan, target kita hari itu kita jangan tidur dulu sebelum menyelesaikannya. Ini komitmen kita. Misal tadi kita menargetkan 1 juz, tapi ternyata ini baru setengah juz. Ya, macam-macam sebabnya. Ya, kesibukan kita dan lain sebagainya. Ya.
Nah, setengah juz itu kita selesaikan sebelum tidur kita. Jangan sampai kita tidur sementara tanda kutip hutang bacaan kita itu belum selesai, supaya tidak numpuk besoknya. Ya. Baca sebelum tidur kita. Nah, jadi itu tadi. Jadi diawali dengan membaca Al-Quran, dan juga kemudian menutup hari kita dengan membaca Al-Quran. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada hal juga yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita memuliakan Al-Quran di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memuliakan kita nanti di akhirat. Ya, ini mesti kemudian kita ingat. Kalau kita memuliakan Al-Quran ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memuliakan kita di akhirat nanti. Nah, di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, ya, bagi para pembacanya. Ya. Ini artinya kalau kita rajin membaca Al-Quran ketika di dunia, maka Al-Quran itu nanti juga akan menolong kita. Jadi kalau kita memuliakan Al-Quran di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita di akhirat. Makanya ada ungkapan itu, bagaimana kita memperlakukan Al-Quran di dunia, begitulah kita juga akan diperlakukan di akhirat nanti. Kalau kita memuliakan Al-Quran, Allah juga akan memuliakan kita. Sebaliknya, kalau kita melupakan Al-Quran, kita juga akan dilupakan, ya. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini bulan harusnya kita memuliakan Al-Quran. Sebab saya katakan tadi, kalau bulan Ramadan saja hati kita ini belum tergerak, ya, kalau bulan Ramadan saja hati kita ini belum tergerak untuk membaca Al-Quran, untuk memuliakan Al-Quran, ya, maka semakin sulit di bulan lain kita untuk memuliakan Al-Quran itu. Nah, baca Al-Quran, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab yang pertama, pahalanya itu luar biasa, ya. Kata Nabi, ya, setiap huruf dari Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Dan kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya. Artinya baca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Lalu bagaimana kalau seandainya ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz kalau kita membacanya masih terbata-bata? Bisa, tapi masih terbata-bata, tidak bisa seperti orang yang mahir, yang lancar membaca Al-Quran. Di dalam hadis juga dikatakan ini tentu saja untuk memotivasi, ya. Siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat. Sedang yang terbata-bata, ya, maka dia akan mendapatkan 2 kebaikan.
Artinya dua sisi kebaikannya, dua sisi pahalanya. Dari sisi mana? Yang pertama dari sisi dia sudah mau membaca Al-Quran, ini pahala. Di sisi lain karena kesungguh-sungguhannya. Karena tentu orang yang masih tak bata-bata, mungkin secara waktu dia menghabiskan banyak waktu, tak asa sulit. Tapi kalau dia masih mau membaca, itu kesungguh-sungguhannya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini bukan menjadi pembenaran bagi kita untuk terus tak bata-bata, bukan. Tapi sambil proses belajar, atau itulah kemampuan kita. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian ada nilainya. Maka memuliakanlah Al-Quran ketika khususnya ketika bulan Ramadan, dan tentu saja selepas bulan Ramadan juga. Nah itu tadi, kalau kita memuliakan Al-Quran maka Allah akan memuliakan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melupakan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, apalagi sampai di bulan Ramadan menyentuh Al-Quran kita pun tidak, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di dalam surah Thaha ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Yang dimaksud dengan peringatan Allah di sini adalah Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya itu penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran, termasuk di antaranya makna berpaling, tidak mau membaca Al-Quran. Itu bagaimana penghidupan mereka nanti mendapatkan penghidupan yang sempit. Ini balasan ketika di dunia. Makanya orang yang jauh dari Al-Quran itu hatinya gelisah, hatinya tidak akan tenang. Sebaliknya, orang yang dekat dengan Al-Quran insya Allah hatinya tenang. Tidak hanya akibat di dunia, tapi ada juga akibat di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami himpun dia dalam keadaan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Lalu dia mengajukan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, dia mengatakan, Rabbi, ya Tuhanku, lima hasyaitani a'ma, mengapa engkau menghimpunkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu di dunia aku itu dapat melihat. Nah, dia protes, dia nanya sama Allah, kenapa kok sekarang dalam keadaan buta, padahal dulu dapat melihat. Nah, maka lihat jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surah, yang ada di dalam ayat 126-nya. Qala, Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna, demikianlah dulu, kata Allah, kami sampaikan, kami berikan kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka asakan hari ini giliran kamu yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya katakan tadi, kalau kita melupakan Al-Quran ketika di dunia, maka Allah pun akan melupakan kita di akhirat nanti. Nah, ini bagaimana kita memperlakukan Al-Quran di dunia, maka begitu pula Allah memperlakukan kita. Kita memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran, Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Tapi sebaliknya, kalau kita berpaling melupakan Al-Quran, maka Allah akan melupakan kita sebab kita dulu melupakan Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu saja menjadi pengingat bagi kita semua. Ayo kita muliakan Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan ini ya. Bahkan harusnya ada bedanya.
Kalau kita di luar bulan Ramadan sudah biasa membaca Al-Quran, bagus. Nah, bulan Ramadan ini harus beda, ada peningkatannya. Kalau kemudian sama saja, ya biasa-biasa, berarti kita tidak menganggap Ramadan itu istimewa. Maka kemudian harus berbeda. Nah, yang kedua, selain membaca Al-Quran, yang ingin saya ingatkan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang memperbanyak doa ketika bulan Ramadan ini. Sebab di dalam ayat 186 itu dikatakan di situ, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qa'im ujibud da'watad da'i idza da'ani. Dan apabila ya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sungguh aku dekat. Aku akan menjawab doa orang yang sedang berdoa kepadaku. Intinya gini ya, intinya orang yang berpuasa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat, apa yang harus kita lakukan? Ya meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ad-du'a huwal ibadah. Doa ini kata Nabi adalah ibadah. Semakin kita banyak berdoa, itu semakin menunjukkan kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semakin baik ya. Justru disebutkan di dalam Al-Quran itu orang yang sombong lah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, apalagi memang di dalam hadis itu disebutkan bahwa puasa ini mustajab doa kita ya. Di antara hadisnya adalah hadis ayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, salasatun la tu'addu da'watuhum. Ada 3 jenis orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Siapa itu? As-saimu hatta yubti'a, orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Wal imamul adil, imam yang adil. Wa da'watul majlum, dan doa orang yang dianiaya. 3, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi teraniaya. Nah, di sini ada kalimat as-saimu hatta yubti'a. Jadi itu mulai dia berpuasa. Kapan mulai berpuasa? Mulai terbitnya fajar itu kita berpuasa. Sepanjang kita puasa itu sampai berbuka, itu mustajab doa. Bahkan bukan hanya sampai berbuka ya. Ada di dalam hadis yang lain juga kalimatnya itu wasaimu hina yubti'a. Kalau tadi hatta sampai berbuka, hina itu saat dia berbuka. Artinya apa? Di selah-selah kita berbuka. Ini sudah buka, kita minum, kita makan kurma kita. Di selah-selah waktu itu ya, itu masih mustajab doa. Makanya ada seorang sahabat itu kalau waktu berbuka tiba, dia mengumpulkan anak dan istrinya, lalu disuruh memperbanyak doa. Jadi bukan hanya cuma makan saja, di sela-sela makan kita itu kita berdoa. Boleh doa, kalau doa khususnya ada jelas, doa ketika berbuka. Tapi doa apa yang ingin kita minta ya, itu bagus saat kita berbuka, termasuk juga saat menjelang buka. Makanya kita kan kalau berpuasa itu jamaah menjadi disiplin. Kenapa menjadi disiplin? Karena waktu sholat itu ditunggu. Belum pernah sebelumnya itu kita waktu sholat itu ditunggu, dan tidak ingin kelewatan azan 1 detik pun, tidak pengen kelewatan. Kalau sekarang masih untung, masih alhamdulillah kita tidak terpaku lagi di TV. Kalau dulu kita TVRI itu suka kita kan, biasanya sebelumnya itu tidak pernah kita nonton TVRI Pak, khusus azan itu ditunggu.
Ya. Nah, maksud saya ketika menunggu itu ketimbang melamun, ketimbang nonton TV, atau ketimbang kita buka-buka Facebook kita, lebih baik kita isilah dengan berdoa. Apa hajat kita? Boleh untuk kepentingan dunia kita, kepentingan akhirat kita, atau hajat-hajat kita yang lain. Bahkan bagus juga kita saling mendoakan sesama kita, ya. Nah, ini tentu masih sangat banyak sekali di bulan Ramadan itu amalan-amalan yang harus kita lakukan, ya, di antaranya bersedekah, ya, istighfar dan lain sebagainya. Tapi dua hal ini karena ada kaitannya dengan ayat 185 dan 186, ini yang saya ingatkan kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Ayo kita muliakan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Dan yang kedua, mari kita perbanyak, ya, berdoa saat bulan Ramadan, sebab orang yang berpuasa doanya itu mustajab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sampai sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.